Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 1474 di kitab Bulughul Maram yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas Abi Hurairah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda walan nasara bis salami wa idza laqitumuhum fi tariqin fadharruhum ila adyakih. Akhrajahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan terima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda jangan kamu mulai terhadap Yahudi walan nasoro, juga kepada Nasrani, bisalami, untuk mengucapkan salam. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kalian bertemu dengan mereka, fi tariqin, di jalan, fadharruhum, seretlah mereka, ila adyakihi, ke tempat yang sempit. Akhrajahu Muslim, telah meriwayatkan atau mengeluarkan hadis ini Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan terima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda, jangan kalian mulai kepada Yahudi, walan nasara, dan kepada Nasrani, bisalami, dengan ucapan salam. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kalian bertemu mereka, fi tariqin, di jalan, fadharruhum, seretlah mereka, ila adyakihi, ke tempat yang sempit. Akhrajahu Muslim, telah mengeluarkan hadis ini Imam Muslim. Satu hadis coba kita simak baik-baik apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini Rasul menyebutkan la tabda'ul yahud bis salam, atau walan nasara bis salam, jangan kamu mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Boleh nggak menjawab salam yang diucapkan Yahudi atau Nasrani? Saya ulang. Rasul di hadis ini menyatakan jangan kamu mulai mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani.
Pertanyaan, kalau Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam, boleh kita jawab? Boleh? Boleh? Tidak? Tidak boleh? Boleh. Ya. Ini hadis yang ini saya akan sampaikan nanti di poin ketiga. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu tema, satu judul, 3 alasan umat Islam tidak boleh bersahabat dengan Yahudi. 3 alasan umat Islam tidak boleh bersahabat dengan Yahudi. Dan hadis yang tadi saya jadikan poin yang ketiga mengenai alasan itu. Jadi alasan yang ketiga hadis yang tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh bersahabat dengan Yahudi, tidak boleh bersahabat dengan Nasrani untuk sekedar hubungan, ya, jual beli, hubungan muamalah sah-sah saja. Tapi untuk bersahabat, menjadikan dia sebagai sahabat karib, itu terlarang dalam Islam. Alasan yang pertama, Nabi membacakan surat Al-Maidah ayat 82. Kenapa umat Islam tidak boleh menjadikan sahabat karib, ya, sahabat yang dekat begitu, yang dipercaya dari kalangan Yahudi? Kenapa? Nabi menyatakan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 82, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, latajidanna, bahasanya latajidanna asyaddan nas adawatan lilladina amanu al-yahud walladina asyraku. Ini yang pertama. Karena kalau kita menjadikan mereka sebagai sahabat, maka mereka adalah orang yang paling benci terhadap kita. Boleh dibuktikan? Boleh. Ini Allah yang berfirman, latajidanna, pasti kamu akan mendapatkan asyaddan nas, yang paling keras di antara manusia, adawatan, mengadakan permusuhan, lilladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, al-yahud. Ini yang paling pertama disebut oleh Allah, Yahudi. Walladina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Inilah kaum atau golongan yang paling membenci Islam. Makanya kalau ada sengketa dengan Islam, mereka ingin menghabiskan Islam dengan akar-akarnya. Kenapa? Karena kaum inilah yang paling membenci Islam di muka bumi. Boleh kita berkesimpulan seperti itu? Memang Allah yang menyatakan itu. Jadi bukan kita suudzon kepada mereka, bukan, Allah yang memberitahu. Merekalah yang paling membenci Islam. Makanya kalau ada sengketa dengan Islam, mereka akan menghabiskan ke akar-akarnya. Bayi-bayinya saja dibunuh. Kenapa? Mereka tidak mau ada generasi Islam yang akan meneruskan perjuangan Islam. Ini asyadda bahasanya. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 109,
Allah berfirman, wadda katsirum min ahlil kitab, termasuk di dalamnya ini Yahudi. Mereka sangat menginginkan siapa? Ahlul kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jika mereka bisa mengembalikan kamu dari keimanan menjadi kafir. Ada apa dengan mereka? Hasadan min indi anfusihim. Mereka menaruh hasud dari diri-diri mereka. Jadi Yahudi sudah menanam rasa hasud terhadap Islam. Sudah menanam rasa permusuhan, sudah hasud begitu. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat 120. Allah berfirman, in tamsaskum hasanah tasuhum. Mereka itu jika melihat kamu mendapat kebaikan itu menyesakkan hati mereka. Ini yang bikin sedih mereka. Wa in tusibkum sayyi'atun, jika menimpa kepada kalian itu keburukan, kejelekan, kemunduran, yafrahu biha, mereka gembira dengan itu. Nah, inilah alasan yang ke-1 kenapa umat Islam tidak boleh menjadikan sahabat karib dari kalangan Yahudi. Karena mereka paling memusuhi Islam. Kedua, mereka menaruh hasud terhadap Islam. Yang ketiga, mereka sangat berharap Islam itu binasa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, surat Ali Imran ayat 118 yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari juga Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau. Berkaitan dengan ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatan min dunikum. Di sini ada kalimat bitonah yang sering diartikan sahabat dekat, sahabat karib, sahabat kepercayaan. Itu bitonah. Kenapa orang-orang mukmin tidak boleh menjadikan sahabat kepercayaan dari kalangan mereka? Allah menyatakan la ya'lunakum khabara. Mereka tidak akan berhenti terus berusaha untuk mencelakakan kamu. Waddu ma'anittum. Yang kedua, mereka sangat berharap kamu binasa. Ini dua alasan inilah yang disampaikan Allah kenapa orang mukmin tidak boleh menjadikan sahabat kepercayaan dari mereka. Nah, Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau juz ke-7 di halaman 140 beliau menyampaikan asbabun nuzul dari ayat ini. Kata beliau, anna hadhil ayah nazalat, ayat yang ini surat Ali Imran ayat 118 ini turun fi qaumin minal muslimin, berkaitan dengan orang-orang muslim kanu yuholituhum, yang mereka berbaur dengan Yahudi itu. Dulu di Madinah kan Quraidah itu ya dan Nadir itu kelompok besar di Madinah. Tentu saja kaum muslimin, orang-orang Ansor itu bergaul dan campur dengan mereka. Wa yusafunahum al-mawaddah, dan mereka menjalin kedekatan. Mawaddah itu ya bisa dibilang persahabatan dengan kaum Yahudi. Wa ayyastansahuhum fi syai'in min umurihim, dan orang-orang muslim saat itu seringkali minta nasihat, minta fatwa
kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Panahahumullah, lalu Allah melarang mereka andalika untuk melakukan itu. Jadi ini asbabnya sampai turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Ini berkaitan dengan kaum muslimin yang campur baur dengan mereka sampai mereka menjalin hubungan kedekatan dengan mereka dan mereka minta nasihat, minta fatwa kepada mereka. Lalu turunlah ayat ini. Ini yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Nah, Allah memberitahu kalau mereka campur dengan kaum muslimin, maka mereka akan merugikan kaum muslimin. Ini barangkali mereka tidak bisa mengelak. Jika Yahudi itu berkuasa di kalangan kaum muslimin, maka mereka akan membinasakan dan menyengsarakan kaum muslimin. Ini Allah yang menyatakan. Sehingga dengan kalimat di atas la ya'lunakum khabala, Imam Al-Qurtubi menafsirkan apa makna la ya'lunakum khabala itu. Mereka kalau berbaur dengan kaum muslimin, mereka tidak akan berhenti menyengsarakan dan membinasakan kaum muslimin. Tidak akan berhenti. Imam Al-Qurtubi menyebutkan yakni la yatrukuna jahda. Mereka tidak akan berhenti berjihad. Ini bahasanya juga sudah jihad. Ya. Mereka akan terus berjihad. Jihad untuk apa? Pipasadikum, untuk menghancurkan kalian. Ini barangkali gak enak ya didengar Yahudi. Gak enak ini didengar Yahudi. Seolah-olah umat Islam itu seudon. Begitu. Ini Allah yang menyatakan. Sampai Imam Al-Qurtubi menyebutkan la ya'lunakum khabala, yakni la yatrukuna jahda pipasadikum. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun untuk menghancurkan kalian. Annahum wa illam tuqatilukum bidzahir, sesungguhnya mereka jika mereka secara dohir tidak memerangi kalian, kelihatannya biasa-biasa saja. Secara dohir mereka tidak akan memerangi kalian. Fa innahum la yatrukuna jahda al makru wal khadi'ah. Mereka tidak akan pernah berhenti mengadakan makar dan tipuan kepada kalian. Jadi minimal menipu, ya, minimal merugikan, sekalipun tidak secara langsung memerangi kalian. Karena mereka pun memperhitungkan, kalau mereka menyatakan perang, ya itu diperhitungkan tenaga kaum muslimin begitu. Akibatnya mereka terus berusaha untuk menyengsarakan, untuk menyusahkan, sekalipun tidak menyatakan perang. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Barangkali ini kalau didengar orang agak riskan ya. Saya hanya menyampaikan saja, dan itu boleh dibuktikan, baca saja di kitab At-Tabari atau Al-Qurtubi begitu. Nah, kemudian yang kedua, alasan Allah melarang kita punya sahabat dari mereka, waddu ma'anitum, mereka berharap kamu binasa. Imam At-Tabari di juz ke-7 di halaman 140, beliau menjelaskan berkaitan dengan kalimat waddu ma'anitum di surat Ali Imran 118 ini. Yaqulu, kata Imam At-Tabari, yatamannauna lakum al-anah, mereka sangat menginginkan kamu binasa. Al-anah itu celaka.
wasyarra, dan menimpa kepadamu kejelekan, bidinikum, dalam urusan agama-agama kalian, wa yasu'akum, dan menyusahkan kalian, wala yasurrakum, dan tidak akan pernah meringankan kalian. Nah, ini barangkali Imam At-Tabari ya menyatakan seperti ini, itu sudah dengan alasan yang kuat, dengan berdasarkan ayat. Nah, jadi alasan yang pertama, kita tidak boleh menjadikan sahabat dari Yahudi ya karena mereka memusuhi dan hasad kepada kita. Ini Allah yang menyatakan. Alasan yang kedua, bahwa mereka itu kalau berbaur dengan kita selalu berusaha untuk menghancurkan kita dan menyusahkan kita. Ini Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi. Nah, alasan yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar kita tidak memberi kesempatan, peluang kepada mereka dalam hal apapun. Ini barangkali ya kalau dibilang ya strategi ya politik gitu. Ini sudah diajarkan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di hadis riwayat Muslim yang ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, la tabda'ul yahud walan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului dengan ucapan salam terhadap Yahudi dan Nasrani. Artinya jangan menaruh atau kita merendah di hadapan mereka. Tidak boleh. Di kita sebaliknya ya. Di kita sebaliknya. Kepada sesama kita, kita kadang-kadang jarang menaruh hormat. Tapi ketika kita bertemu mereka, kita malah menaruh hormat kepada mereka dan merendah di hadapan mereka. Islam tidak boleh begitu. Kenapa? Islam tidak butuh mereka. Seringkali di kita yang butuh mereka. Ini makanya kita merendah. Oh, si neng bahasa nage. Ini jangan sampai terjadi umat Islam seperti itu. Kalau bahasa saya leletak. Ya. Tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jangan kamu mendahului mereka. Adapun nanti kalau mereka yang mendahului membaca salam kepada kita, jawablah dengan apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Tidak boleh menjawab kepada mereka waalaikumsalam, tidak boleh. Dan Nabi mengajarkan itu dalam hadis. Nah, kedua, wa idza laqitumuhum fi tariqin fadruhum ila adyaqih. Ini perintah Nabi. Apabila ketemu di jalan, maka seretlah mereka ke tempat yang sempit. Jangan malah kita yang menepi, jangan. Ini artinya jangan memberi kesempatan kepada mereka. Dan ini bisa disebut bahasa kinayah, ya. Kalau sekiranya kita bisa bersaing dengan mereka, bersainglah dalam hal apapun. Jangan sampai mereka yang menang. Itu Islam mengajarkan. Ini bahasanya wa idza laqitumuhum fi tariqin fadruhum ila adyaqih. Satu saat umat Islam boleh bersaing dalam bidang ekonomi dengan mereka. Boleh bersaing. Ya. Jangan malah kita jadi pendukung mereka. Jangan. Saya setuju sekali MUI sekarang sudah sudah tegas sekali. Boikot mereka. Tidak perlu memikirkan bagaimana umat Islam yang kehilangan pekerjaan. Tidak memikirkan itu. Kenapa? Karena ini kalimat wa idza laqitumuhum fadruhum ila adyaqi, kita jangan membantu mereka. Tidak boleh. Kita menjadi pendukung mereka, tidak boleh. Kalau ada kesempatan ya mereka untuk bisa berkembang, kita yang menghadang. Itu
itu diperintahkan dalam Islam. Sebisa mungkin itu. Nah, dari hadis di atas ini, dhahabal aktsar ila annahu yajuju ibtida'ul yahud la yajuj ibtida'ul yahud wan nasara bisalam. Para ulama, kebanyakan para ulama berpendapat dari hadis di atas, satu, tidak bolehnya mendahului membaca salam terhadap Yahudi dan Nasrani. Ini yang pertama. Wa huwa alladzi dalla alaihi al-hadis idil aslu anna idil aslun nahyi at-tahrim. Dan larangan di sini menunjukkan haramnya. Kenapa? Secara kaidah Imam Abdul Hakim menyatakan al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal larangan itu menunjukkan kepada haramnya. Ini pertama, tidak boleh salam kepada Yahudi. Bagaimana kalau memberi selamat? Sekarang sebentar lagi kita memberi selamat kepada mereka, boleh enggak? Ini hadisnya. Nabi yang melarang. Jangan kamu katakan ucapan selamat kepada mereka, jangan. Dicontohan deku ulama teh. Nah, seperti itu. Iya hadisna. La tabda'u. Karena dicontohan deku ulama teh. Ting aya naon maksudna teh. Tapi sahihain an Anas marfu. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas dan hadis itu marfu. Nabi menyebutkan idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Boleh gak mereka mengucapkan salam kepada kita lalu kita menjawab? Boleh. Tapi jawabannya tidak boleh wa alaikumussalam. Ini tidak boleh. Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila mengucapkan salam kepada kalian ahlul kitab, baik Yahudi atau Nasrani, ya, maka jawablah oleh kalian wa alaikum. Sampai di sana titik. Wa alaikum. Ini etika dalam hidup beragama dan ini syariat yang diajarkan. Jangan ya kita dengar mereka kedengarannya assalamualaikum, cek orang teh waalaikumsalam, rugi orang atuh. Kenapa? Nabi SAW mengajarkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, kata Nabi nih, idza sallama alaikumul yahud, apabila Yahudi itu mengucapkan salam kepada kalian, fa innama yaqulu ahaduhum, di antara mereka mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kalau kita mengucapkan assalamu alaikum, keselamatan buat kamu. Mereka mengucapkan itu assalamu alaikum, racun buat kalian, kecelakaan buat kalian. Ngan kadengena assalamu alaikum. Biasa Yahudi itu. Yahudi itu liciknya seperti itu. Bahasanya ya, ro'ina saja disebut ro'unah. Itu Yahudi biasa. Jangankan merubah itu, kitab mereka dirubah. Mereka berani. Apalagi merubah ucapan salam. Ini Allah kan yang menyatakan yuharrifunal kalimah an mawadhi. Kitab mereka saja dirubah oleh mereka. Apalagi ucapan seperti salam. Jadi kalau umat Islam mengucapkan assalamualaikum, mereka mengucapkan ini kata Nabi, assalamu alaikum.
binasa buatmu, celaka buatmu, begitu. Ini kepada Nabi berani seperti itu, apalagi kepada kita. Itu Yahudi. Kan Nabi teteh. Assalamualaikum, sampai Ibu Aisyah merasa gak nyaman. Nabi menjawab kepada mereka. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, apabila mereka mengucapkan salam kepada kita, faqulu wa'alaikum. Ya. Jawab wa'alaikum. Jadi kalau mereka mengatakan kecelakaan buatmu, wa'alaikum juga buatmu. Waduh, bagus sekali Islam mengajarkan. Jangan malah kita yang rugi. Mereka mengatakan assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam. Enak mereka. Terlalu enak. Nih, mereka itu sengaja bersin saja di depan Nabi. Sengaja itu. Kenapa? Inginnya Nabi mendoakan mereka. Bayangkan, yarhamukallah. Itu doa. Mereka bersin di depan Nabi. Ingin didoakan oleh Nabi. Mereka juga butuh dengan doa Nabi. Butuh. Tapi mereka licik. Inilah hasud yang diterangkan dalam Al-Quran dari hasad dan min indi anfusihim. Ini alasan kenapa kita tidak boleh menjadikan sahabat dekat dengan mereka. Tidak boleh. Hubungan biasa silahkan. Kerjasama dalam urusan muamalah silahkan. Sah-sah saja. Tapi kalau sudah menyangkut urusan seperti ini, tidak boleh. Kita mempercayakan kepada mereka. Nah, qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi mengatakan, amatul muhaddisin yarwuna hadal harfa. Kebanyakan para ahli hadis meriwayatkan kalimat ini, jawaban bagi mereka wa'alaikum, pakai wa. Sekalipun boleh nanti wa-nya dibuang, alaikum. Kalau mereka assalamualaikum, alaikum, itu boleh. Tapi kebanyakan para ahli hadis meriwayatkan jika mereka mengucapkan salam kepada kalian, faqulu, kata Rasul, wa alaikum atau wa alaika. Itu jawaban dari kita. Kalau begitu Islam merugikan mereka? Tidak. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum seperti kita menjawab waalaikum, juga keselamatan buat kamu. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, kecelakaan buat kamu, waalaikum, juga kecelakaan buatmu. Itu Islam, itu adil sekali. Ya, jangan malah kita mendoakan baik kepada mereka, sementara mereka mendoakan celaka buat kita. Ini kenapa ya Islam mengajarkan seperti itu? Karena memang mereka itu licik. Coba, Islam mengakui nabi mereka. Islam mengimani kitab mereka. Mereka tidak mengimani nabi umat Islam. Itu sudah liciknya mereka. Islam kan mengakui kitab mereka. Diimani itu. Taurat, Injil diimani. Mereka tidak mengimani Quran. Itu. Jadi masa kita harus terus mengalah? Tidak. Islam mengajarkan seperti ini. Nah, kemudian kalimat wa fi qaulihi fadtarruhum ila adjaqih. Nah, kalimat yang ini dalilun, kata Imam Al-Khattabi, jadi dalil ala wujubi raddihim an wastit tari turuqat ila adyaqiha. Kalau kamu bertemu dengan mereka di tengah maka wajib bagi kalian raddihim an wastit turuqat, dari tengah jalan itu ila adyaqih, sampai ke pinggir. Jadi jangan kita yang menepi, mereka yang harus menepi. Ini dalil yang disampaikan oleh Imam Al-Khattabi. Oleh karena itu, dengan keterangan-keterangan tadi saya jelaskan 3 alasan umat Islam tidak boleh bersahabat dengan Yahudi. 3 nih alasannya. Pertama, mereka kaum yang hasad dan paling memusuhi kita sebagai umat Islam.
Piraku teu arti cek Nabi teh marana hasud, dan mereka paling benci terhadap Islam. Gak ada di muka bumi yang paling membenci Islam kecuali Yahudi dan kaum musyrikin. Ini Quran yang menyebutkan. Yang kedua, mereka akan terus berusaha mencelakakan kita dengan segala kemungkinan yang mereka bisa. Dua, yang ketiga, Nabi melarang kita memberi peluang dan keleluasaan kepada mereka. Sampai ketemu di jalan saja harus diseret ke tempat yang sempit. Artinya kalau kita bersaing dalam urusan apapun, upayakan kita yang menang. Seperti itu. Jangan biarkan kita rendah di hadapan mereka. Inilah 3 alasan kenapa kita tidak boleh menjadikan Yahudi sebagai sahabat kepercayaan kita. Barakallah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak, ada saya nanya Pak. Boleh. Mengetahui ciri-ciri orang Yahudi di Indonesia terutama Pak. Gimana? Coba ulang. Ciri-ciri orang Yahudi yang di Indonesia, kalau di luar negeri mah kan udah jelas Pak ya. Kalau yang di Indonesia mungkin ada orang ini Yahudi atau bukan, tahu ciri-cirinya seperti apa? Coba begitu. Coba kita perhatikan ayat tadi. Kalau Allah menyebutkan la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladina amanu al-yahud. Ya. Jadi kita cari ciri Yahudi seperti apa? Jangan cari hidungnya yang mancung, jangan. Jangan. Ada orang Sunda juga yang mancung. Ya. Tapi Quran menjelaskan, jika mereka sangat membenci Islam, sekalipun hidungnya pesek, itu Yahudi. Gitu nah Islam mah. Jadi jangan kita melihat ciri-ciri dari fisik mereka, bukan. Coba karakter mereka. Makanya nanti kalau kita membenci Fir'aun, itu bukan Fir'aunnya yang dibenci, tapi kelakuan seperti Fir'aun pun itu yang harus kita benci. Seperti itu, ya. Jadi terhadap Islam sangat membenci, ya. Hasud terhadap Islam, selalu berusaha untuk menistakan agama, menyisihkan agama, sampai merendahkan Islam. Itulah karakter Yahudi. Bisa saja Yahudi pesek. Seperti itu. Mangga, silakan yang lain. Silakan Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi diterangkan di beberapa surat, baik Al-Maidah, surat Al-Imran, itu menyatakan bahwa kita tidak boleh bersahabat, berteman dan lain sebagainya. Ketika kita tidak boleh bersahabat, tetapi apakah kita boleh menerima sumbangan dari mereka, bahkan ke masjid sekalipun? Itu tidak sedikit, banyak sekali orang-orang di luar agama, terutama dalam hal ini di Indonesia adalah Nasrani yang banyak menyumbangkan beberapa, katakanlah beberapa finansial bahkan ke masjid. Apakah kita bisa menerima? Terima kasih. Coba begitu. Begini ya, bolehkah kita menerima hadiah dari mereka? Boleh. Apalagi untuk masjid, misalkan mereka ikut bangun masjid, nggak apa-apa. Yang nggak boleh, ya, ini urusan zakat diatur dalam agama, urusan sedekah nggak diatur. Kalau kita minta zakat kepada mereka haram, seperti kita haram membagi zakat kepada mereka, itu aturannya. Bagaimana kalau infak sedekah sah-sah saja? Nabi pernah diberi, ya, diberi paha kambing oleh mereka. Diterima oleh Nabi, diterima, gak masalah. Kenapa? Karena ini ya hubungan sosial seperti itu, ya kita baik dengan mereka,
tidak tercela dalam agama. Malah kalau bisa tunjukkan bahwa kita itu punya akhlakul karimah kepada mereka. Yang tidak boleh itu kita mempercayakan urusan kita kepada mereka, ya. Ini tidak boleh. Kita menjadikan sahabat kepercayaan kepada mereka, tidak boleh. Sampai urusan kita diurus oleh mereka, ini yang nggak boleh. Ini Islam sudah mengatur seperti itu. Bolehkah kita membantu mereka dalam urusan muamalah? Sah-sah saja. Mereka membantu kita, boleh. Yahudi membantu Nabi itu biasa-biasa saja. Bukankah ada anak Yahudi yang sering membantu Nabi? Yahudi dia, bukan Muslim. Bapaknya juga Yahudi, anaknya Yahudi. Tapi kesehariannya itu sering membantu Nabi. Dan ketika anak itu sakit, Nabi datang menjenguk anak itu, padahal dia Yahudi. Bapaknya juga Yahudi. Sampai Nabi saat itu berdakwah agar anak itu menerima Islam dan bersyahadat di hadapan Nabi. Sampai ketika anak itu menoleh kepada bapaknya yang Yahudi itu, maka bapaknya menganggukkan kepala sampai dia mengatakan, ati Abul Qasim, ikuti Muhammad, ikuti. Itu Yahudi. Jadi urusan muamalah sah-sah saja. Tapi kalau sudah menyangkut urusan-urusan seperti ini, mengucapkan salam, itu diatur dalam agama. Ya, mengangkat pemimpin, itu diatur dalam agama. Ya, urusan-urusan seperti itu sah-sah saja selama tidak ada larangan dalam agama secara qat'i dalil. Kita kan ya dagang dengan mereka biasa saja, nggak masalah. Cuma masalahnya begini, kalau kita ini urusan jual beli nih, kita seringkali beli dari mereka padahal barang itu di sesama muslim juga ada. Kita sudah melakukan maksiat. Saya ulang ini. Ini yang tidak terasa kan? Selisih 100 dari 1 kilo, selisih 100. Kita milih beli dari mereka. Padahal barang itu di sesama muslim juga ada. Coba selisih 100. Kita sudah melakukan maksiatun. Tidak terasa kita mendukung mereka, tidak terasa kita mengangkat harkat derajat mereka dengan uang kita, dan sekaligus kita ini membangkrutkan sesama muslim padahal selisihnya 100. Coba pikirkan itu oleh kita. Makanya ya produk mereka dibeli oleh kita, berarti kita memajukan mereka, mendukung mereka. Kenapa? Padahal produk umat Islam pun ada yang mendukung Islam. Kenapa kita tidak beli itu? Apalagi harga bersaing. Ini sekalipun harga mahal, ya, produk buatan muslim dibanding produk kafir, saya anjurkan pilih yang ini. Kenapa? Di sini ada zakat, di sini ada infak, di sini ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan seterusnya. Sekarang kita mendukung mereka, di sana ada peluru untuk membunuh kita. Pikirkan itu. Ya. Makanya pantas kalau Nabi seperti ini. Tidak boleh menjadikan mereka sahabat karib kita, sahabat kepercayaan kita, sahabat dekat untuk kita. Tidak boleh. Karena jelas-jelas mereka memusuhi kita dan hasud terhadap kita. Seperti itu. Cekap? Ya, mangga.